Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku serta teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam kegiatannya sehari-hari. Kembali lagi dalam pembelajaran informatika, yaitu pembelajaran kali ini tentang media sosial. Sahabat tempat ilmu semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita bahas media sosial. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang arti dari media sosial dan apa itu pengertian dari media sosial. Nah, apabila kita mengartikan kata sosial, maka memiliki makna interaksi antara manusia, sedangkan media merupakan alat komunikasi. Sehingga secara sederhana atau umumnya, pengertian dari media sosial atau yang disingkat medsos adalah alat komunikasi yang berbasis aplikasi atau web, memungkinkan setiap user atau penggunanya untuk saling berinteraksi satu sama lain melalui berbagai atau mendapatkan informasi yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada karakteristik atau ciri media sosial. Nah, yang pertama, keterhubungan. Dengan menggunakan media sosial, setiap usernya dapat terhubung dengan user lain dengan menggunakan fitur tautan atau yang disebut link. Proses dari pengiriman pesan pada media sosial cenderung lebih cepat daripada media lain, sehingga membuat lebih banyak informasi yang terhubung pada suatu media sosial. Yang selanjutnya nomor 2, partisipasi pengguna. Seluruh media sosial cenderung mendorong setiap usernya untuk ikut berpartisipasi serta memberikan kilas baik pada pesan atau konten yang ada di media sosial. Pesan yang ada di medsos tersebut dapat langsung dikirimkan serta diterima atau dibaca oleh banyak orang. Yang selanjutnya nomor 3, adanya perbincangan. Nah, kebanyakan media sosial ini memungkinkan setiap usernya untuk menciptakan interaksi pada sebuah konten, baik itu dalam bentuk reaksi maupun perbincangan lainnya. Dan yang lebih unggul pada si penerima pesan ini bebas untuk menentukan kapan akan melakukan interaksi pada pesan tersebut. Yang selanjutnya nomor 4, adanya keterbukaan. Nah, sebagian besar media sosial juga memberikan kesempatan untuk setiap penggunanya dalam memberikan pendapat, voting, berbagi, ataupun kegiatan lainnya. Nah, pengiriman pesan ini bisa dilakukan secara bebas tanpa harus lewat gatekeeper. Baik anak-anak, dilanjutkan yaitu ada fungsi atau manfaat daripada media sosial. Nah, manfaat atau fungsi dari media sosial yang pertama yaitu memungkinkan setiap user untuk melakukan komunikasi secara online sehingga kegiatan akan lebih efektif. Contohnya seperti chatting, memberitahukan kabar, menyebarkan undangan, dan membagikan status. Nah, mencari informasi, berita, serta pengetahuan baru yang lebih cepat, biasanya kita menggunakan sosial media. Dapat menghasilkan lapangan kerja baru, contohnya seperti admin media sosial, jasa sosial media, marketing, post to promote, dan yang lainnya. Nah, untuk menggerakkan masyarakat pada beberapa hal layaknya politik, pemerintah, suku, agama, ras, serta budaya yang seperti SARA. Untuk dijadikan salah satu strategi mempromosikan produk untuk para pembisnis, mengundang tanggapan daripada masyarakat umum. Media berbagi informasi sehingga dengan skala internasional, memberikan saran, kritik, celaan, dan juga pembelaan, mengenalkan kemampuan atau skill pribadi, dan memperoleh hiburan. Nah, itu sebagian sedikit daripada manfaat atau fungsi daripada sosial media. Baik, dilanjutkan. Yang selanjutnya ada fitur umum pada media sosial.
Nah, di mana ada beberapa fitur umum pada media sosial. Untuk membedakan antara sosial media platform dengan aplikasi berbasis internet yang lainnya, paling tidak media sosial mempunyai salah satu fitur yang ada di bawah ini antara lain. Yang pertama ada akun pengguna. Yang kedua ada halaman profil. Yang ketiga ada teman atau pengikut hashtag. Yang selanjutnya lini masa yang memberikan informasi updatean terkini dari pengguna yang lain. Yang selanjutnya ada personalisasi atau pengaturan untuk akun. Yang selanjutnya ada notifikasi, dan yang terakhir ada kolom komentar dan reaksi. Baik anak-anak, yang selanjutnya yaitu ada jenis media sosial. Nah, yang pertama yaitu social network. Social network yaitu media sosial yang digunakan untuk bersosialisasi serta berinteraksi. Nah, ada beberapa contoh dari social network. Yang pertama ada Facebook, HI7, MySpace, Bebo, LinkedIn, dan yang lainnya. Nah, di sini di bawahnya ada beberapa gambar dari logo media sosial social network. Nah, itu beberapa contoh dari social network. Yang kedua yaitu ada Disqus. Disqus yaitu media sosial yang memberikan fasilitas pada sekelompok orang agar dapat melakukan obrolan serta diskusi. Nah, contoh dari Disqus yaitu Zoom, Google Talk, Yahoo, Gmail, Hangout, Skype, dan yang lainnya. Di sini ada beberapa gambar daripada logo Disqus. Nah, ada Zoom, Yahoo Mail, Tag, dan sebagainya. Baik anak-anak, yang selanjutnya yang termasuk daripada jenis media sosial yang ketiga ada share, yaitu media sosial yang memberikan fasilitas agar penggunanya dapat melakukan transfer video, file, musik, dan lainnya. Contoh dari media sosial share yaitu ada YouTube, Feedback, SlideShare. Nah, ini ada beberapa gambar daripada logo media sosial share, YouTube, SlideShare, dan Feedback. Baik anak-anak, dilanjutkan yang nomor 4 yaitu ada Publish. Publish yaitu sebuah kegiatan menerbitkan sesuatu atau mengumumkan sesuatu sehingga menjadi konsumsi atau bisa dinikmati banyak orang. Nah, contoh dari Publish yaitu WordPress, blog, Wikipedia, Dik, Wiki, dan yang lainnya. Nah, contoh dari Publish yaitu tuh ada beberapa gambar WordPress, Wikipedia, Blogger, Wiki, Dik, yang biasanya kalau kita mencari sebuah informasi tentang pelajaran atau kesehatan dan sebagainya, kita bisa mencarinya di beberapa macam Publish ini. Bisa WordPress, Wikipedia, Blogger, Wiki, ataupun Dik. Yang selanjutnya yang termasuk daripada media sosial yaitu ada social game. Nah, di sini pengertian daripada social game, media sosial yang berupa game sehingga penggunanya bisa bermain solo atau dimainkan secara bersama-sama. Nah, contohnya yang sering dimainkan oleh kalangan anak-anak atau orang dewasa ada Kongregate, Pogo, Dove, Cafe.com, dan yang lainnya. Nah, itu ada beberapa gambar jenis game yang biasa dimainkan oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Baik anak-anak, yang selanjutnya bagian nomor 6 ada microblog. Microblog adalah suatu bentuk blog yang memungkinkan penggunanya untuk menulis teks pembaharuan singkat yang biasanya kurang dari 200 karakter dan mempublikasikannya baik untuk dilihat semua orang atau kelompok terbatas yang dipilih oleh pengguna tersebut. Contoh dari microblog yaitu yang pertama ada Twitter, Pons, Floor, Place, Tweak, dan sebagainya. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar daripada media sosial tersebut. Yang selanjutnya bagian nomor 7 ada status blog. Nah, pengertian dari status blog tersebut yaitu media sosial yang memungkinkan setiap pemilik blog serta pembacanya untuk dapat berinteraksi. Nah, di sini pada umumnya blog ini dibuat dengan berdasarkan minat atau keahlian daripada pemilik blog tersebut. Konten sehingga
isinya dapat mempengaruhi banyak orang. Nah, contoh dari situs blog biasanya yaitu usinow.id, barakal.com, dan yang lainnya. Baik anak-anak, yang selanjutnya ada komunitas online atau forum. Pengertian dari komunitas atau online atau forum yaitu situs forum atau komunitas online pada umumnya dibangun oleh perorangan maupun kelompok yang memiliki suatu minat dalam suatu bidang. Nah, para user dari forum tersebut bisa melakukan diskusi, chatting, hingga memposting mengenai topik yang berkaitan dengan forum tersebut. Nah, contoh dari komunitas online atau yang disebut forum yaitu ada kaskus.co.id, brandly.co.id, bersosial.com, dan sebagainya. Baik anak-anak, yang selanjutnya ada social bookmark, yaitu ide awal dari situs social bookmark ini untuk dijadikan sebagai wadah untuk user internet agar dapat menyimpan alamat website yang mereka sukai. Tetapi belakangan ini user situs social bookmark sudah mulai berkurang sebab situs ini banyak dipakai untuk kegiatan spam. Nah, contoh dari social bookmark yaitu StumbleUpon, Reddit, dan sebagainya. Media sosial menghapus batasan-batasan manusia dalam bersosialisasi, batasan ruang dan waktu, sebab dengan menggunakan media sosial ini memungkinkan setiap manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain maupun dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka melakukan bersosial media. Baik anak-anak, dilanjutkan yaitu ada dampak media sosial. Ada beberapa macam dampak daripada media sosial, ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu ada dampak positif daripada media sosial, yaitu bisa mempererat tali silaturahmi antara teman, keluarga, dan sebagainya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, akan tetapi kita bisa berkomunikasi walaupun tidak secara tatap muka. Nah, menyediakan informasi yang tepat dan juga akurat. Kita dapat memperoleh informasi dari sosial media berupa informasi lowongan kerja, perguruan tinggi, hingga beasiswa. Yang selanjutnya ada menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita. Bahkan pelajar juga bisa belajar menggunakan media sosial untuk mencari bahan materi informasi atau pembelajaran ketika ada tugas dari gurunya. Untuk mencari teman baru atau lebih akrab dengan tema lama, untuk mencari teman baru atau lebih akrab dengan teman yang lama. Karena media sosial kita bisa terhubung ke sesama teman yang tempatnya jauh pun walaupun tidak dalam satu kota. Menyediakan ruang untuk menyebarkan konten positif. User media sosial pada waktu sekarang ini telah banyak dipakai oleh para tokoh agama, motivator, ataupun tokoh berpengaruh lainnya. Nah, maka dari itu kita sebagai siswa atau pelajar yang baik, gunakanlah media sosial dengan kebutuhan kita masing-masing. Anak-anak, yang selanjutnya ada dampak negatif. Nah, ada beberapa dampak negatif yang sering muncul dalam media sosial. Banyak orang yang menyalahgunakan daripada media sosial tersebut. Nah, contohnya ada spam. Medsos memiliki spammer yang berterbaran untuk membombardir netizen dengan isi spam tersebut. Distributor spam itu pada umumnya merupakan akun yang dikelola oleh orang secara langsung maupun oleh bot. Contohnya seperti Instagram memiliki 8% daripada akun bot. Yang selanjutnya ada cyberbullying. Nah, biasanya di sini ada pembulian tentang media sosial yang tidak disukai ataupun orang yang sedang bermusuhan, sedang ada masalah saling membuli daripada akun-akun media sosial satu sama lainnya. Nah, yang selanjutnya ada berita palsu atau hoax. Nah, ini tingkat kesadaran untuk mengolah informasi menjadi faktor penting bagaimana dengan mudahnya seseorang dalam membagikan suatu informasi yang belum tervalidasi atau bahkan provokatif. Makanya sebagai kita pengguna
daripada sosial media. Dengan bijaklah kalau kita melihat sebuah informasi itu kita lihat terlebih dahulu berita itu benar ataupun tidaknya. Makanya kita cek terlebih dahulu, buka linknya, baca judul sampai isinya, berita itu benar atau tidaknya akan kita ketahui. Jangan kita lihat judulnya saja langsung kita share atau bagikan berita tersebut. Yang selanjutnya, selain itu ada beberapa dampak negatif lainnya daripada media sosial yang sering muncul, yaitu ada pornografi, ada juga membuat anak malas dalam belajar karena sering bermedsos. Nah, ada juga membuat orang menjadi apatis dalam kehidupan nyata. Nah, dia akan senang di dalam dunia maya mereka, bahkan sering melupakan daripada kehidupan nyata mereka. Nah, yang selanjutnya ada lupa waktu. Dengan medsos kita akan sering lupa waktu, bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, yang terakhir ada menjadi ladang subur untuk para predator kejahatan. Baik anak-anak, itulah beberapa pembahasan singkat tentang media sosial. Semoga pembahasan hari ini atau kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya dalam channel Tempat Ilmu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.